Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-63. Pembuat onar resepsi terbongkar. Aku benar-benar tidak menyangka bisa memiliki saudari gila seperti Kak Zivana, ungkap Belina setelah duduk di tepi ranjang. Selain menyebutku, istri pembangkang, dia juga menyebutku, istri tidak tahu malu. Belina mengatur napas. Dadanya merasa panas semenjak mendengar percakapannya David dengan Zivana saat di mobil. Lagian, mana mungkin aku berbuat sebodoh itu? Kalau mau mabuk, aku lebih memilih saat sendiri bukan di tempat umum. David yang sedang melepaskan jam tangan menoleh dan memandang tajam Belina. Lebih memilih mabuk sendiri. Dulu sih, iya. Tapi, aku memilih berhenti karena Mas Edwin yang melarangku. Sekarang, kalian sudah berpisah. Apakah kamu ada keinginan untuk mabuk lagi? David menyipit. Seharusnya, saat-saat seperti ini itu paling enak minum wine. Karena kepalaku seperti akan meledak. Belina meremas kepalanya. Awas saja kalau kamu berani meminum minuman seperti itu lagi. David menunjuk wajah Belina dan pandangannya begitu tajam. Memangnya kenapa? Belina mendelik. Kamu juga pasti suka minum saat makan bersama rekan bisnis atau teman-temanmu. David melangkah mendekati Belina. Saya ini sayang dengan tubuh saya. Jadi, untuk apa saya merusaknya? Oh, mandi sana atau ganti pakaian? Belina mendekati lemari pakaian dan mengambil pakaian tidur kimono. Kenapa pakaian tidur yang itu? Pandangan David menuju pakaian tidur kimono polos hitam yang berada di genggaman istrinya. Ya, terus aku harus pakai yang mana? David melangkah mendekati sang istri. Lalu, dia menjawab, yang seksi. Aku tidak mau. Ayolah. Bukankah kita harus melakukannya? Aku tidak siap bila harus melakukan itu. Tolong, mengertilah. David menatap Belina yang kini memalingkan muka. David mengangguk, lalu berkata, baik. Saya mengerti. Lelaki tinggi tegap itu melangkah ke kamar mandi setelah tersenyum kaku. Mengalah dan tidak memaksakan ego, jauh lebih baik untuk saat ini agar masalah dalam hidupnya tidak bertambah. Meskipun, sebenarnya dia hanya ingin mencoba memberi nafkah batin untuk istrinya. Tidak peduli nanti akan menikmati hal itu atau tidak. Setidaknya, dia bisa melakukan kewajibannya. David tidak mungkin memaksa Belina karena dia tahu watak istrinya. Setelah selesai di kamar mandi, David langsung membaringkan diri di sofa dan mencoba memejamkan mata. David baru teringat besok dia harus ke Nusa Dua untuk meresmikan hotel milik Airlangga Group. Hal itu membuat David mencoba tidak memikirkan hal lain agar segera pulas dan besok bisa bangun pagi. Belina memandang David yang sudah pulas. Ada rasa bersalah dalam hatinya setelah menolak permintaan David. Namun, di sisi lain, dia merasa tidak pantas untuk melayani David karena mengingat sikap dirinya yang tidak baik selama ini. Di dalam hatinya, ada keinginan melakukan itu karena dia ingin memiliki keturunan. Namun, rasa takut, malu, dan merasa tidak pantas bercampur menjadi satu. Mata wanita yang sudah mengenakan pakaian tidur kimono hitam itu berkaca-kaca seraya memandang David yang sudah pulas. Belina merasa tidak tega membiarkan David menahan hasrat untuk melakukan kewajiban sebagai suami. Maaf. Belina menunduk seraya meneteskan air mata. Bahunya berguncang. Dan isak tangisnya memecah kesunyian malam di kamar itu. David mendengar isak tangis hingga membuatnya membuka mata. David mengernyit heran melihat Belina sedang duduk di tepi ranjang seraya menangis. Ini sudah malam. Tidurlah dan jangan menangis. Perintah David dengan nada datar. Kamu pura-pura tidur? Tanya Belina tanpa menoleh ke arah suaminya. Saya sedang tidur, tapi terbangun karena mendengar isak tangismu. Belina menyeka air mata. Maaf sudah mengganggu tidurmu. Sudahlah jangan menangis lagi. Besok saya harus ke Nusa Dua karena ada pekerjaan. Jadi jangan berisik. David menarik selimut sampai menutupi dada. David kembali memejamkan mata. Meskipun sebenarnya dia tidak tega berkata seperti itu dan mengabaikan Belina. Namun, dia merasa tidak ada pilihan lain.
Benarkah ada pekerjaan atau karena kamu marah kepadaku? Ada pekerjaan. Belina merasa kurang suka dengan respon David yang kini terkesan tidak hangat kepadanya. Selain itu, dia menduga sang suami marah hingga memilih pergi ke Bali. Kalau memang ada pekerjaan, kenapa baru memberitahuku sekarang? Setelah aku menolak permintaanmu? David membuka mata. Lalu, mengambil ponsel untuk melihat skedul yang diberikan sekretarisnya. Setelah itu, dia menangkap layar dan mengirimkan hasil tangkapan layar itu ke ponsel istrinya. Lihat ponselmu. Saya sudah mengirim skedul yang diberikan sekretaris saya. David meletakkan ponsel di meja, lalu kembali memejamkan mata. Belina melihat skedul itu, lalu berkata, "Maaf, kalau aku sudah salah sangka. Meskipun, aku merasa kamu sedang marah karena tolakanku." Setelah pulang dari kantor, Elsa meminta Noval untuk mengantarnya membeli mangga. Semenjak hamil kedua, Elsa lebih suka makan rujak mangga daripada makanan lainnya. Beli di supermarket atau di toko buah, Bu? Tanya Noval seraya melihat Elsa sekilas lewat kaca spion. Di toko buah saja ya? Noval mengangguk. Baik, Bu. Mobil melaju membelah jalanan kota. Elsa memberitahu Noval alamat toko buah yang akan ditujunya. Noval. Iya, Bu. Apakah David masih menyuruhmu untuk menjaga saya? Elsa mengernyit. Iya, Bu. Tapi, saya sudah tidak pernah diganggu lagi oleh orang-orang yang tidak dikenal seperti saat itu. Mungkin, kondisinya belum benar-benar aman, Bu. Apalagi, sekarang Bu Elsa sedang hamil. Elsa mengangguk-angguk. Oh, ya? Sekarang bagaimana kabar hubungan David dengan Belina? Apakah mereka sudah membaik atau belum? Noval menggeleng seraya tersenyum. Saya kurang tahu, Bu. Lagian, saya tidak berani menanyakan hal itu kepada Tuan David. Iya juga sih. Maaf, Bu, kalau saya lancang, saya ingin bertanya. Noval menghentikan laju mobil karena lampu merah. Tentang apa? Sebagai seorang istri yang pernah dikhianati, bagaimana cara Bu Elsa bisa tetap tegar dan bertahan sampai saat ini? Bahkan, Pak Edwin sampai takut kehilangan Bu Elsa. Elsa tersenyum. Yang paling utama itu karena Kia. Saya tidak ingin saja dia menjadi anak korban perceraian seperti saya dulu. Selain itu, saya juga masih mencintai Mas Edwin. Dan selalu berdoa meminta yang terbaik. Noval mengangguk-angguk. Insya Allah doa akan dikabulkan, asalkan yakin. Pokoknya, setiap memiliki masalah, jangan lupa untuk berdoa. Elsa tersenyum. Noval kembali melajukan mobil. Pantas saja Pak Edwin takut kehilangan istri seperti Bu Elsa. Karena mencari istri yang baik itu sulit. Saya ini hanya wanita biasa yang punya kekurangan seperti wanita lainnya. Ucap Elsa. Noval hanya tersenyum. Lalu menghentikan laju mobil di depan toko buah yang Elsa tuju. Noval menoleh ke belakang. Biar saya saja yang ke toko buahnya, Bu. Elsa menggeleng. Tidak perlu. Kamu tunggu saja di sini ya. Elsa keluar, lalu melangkah menuju toko buah itu. Noval tetap keluar dan menunggu di dekat mobil. Setelah 10 menit, Elsa sudah selesai belanja dan kembali ke mobil. Bu, kita ke jalan pintas saja ya. Karena jam segini biasanya macet. Noval melihat Elsa lewat kaca spion. Iya, boleh. Mobil melaju ke jalan yang dimaksud oleh Noval. Elsa memandang keluar kaca mobil hingga dia melihat seorang lelaki sedang dipukuli oleh dua orang lelaki bertubuh kekar. Noval, berhenti. Sontak, Noval menginjak pedal rem. Lalu menoleh ke belakang. Ada apa, Bu? Itu tadi ada orang dipukuli. Elsa menunjuk ke arah belakang. Noval memundurkan mobil dengan pelan dan penglihatannya mencari orang yang dipukuli. Mata Noval melebar saat melihat seorang lelaki sedang ditinju perutnya. Bu Elsa tunggu di sini ya. Saya akan ke sana. Nanti kalau kamu dipukuli juga, bagaimana? Elsa mengernyit. Ibu tidak perlu khawatir. Noval mematikan mesin mobil, lalu keluar. Jalanan cukup sepi saat ini hingga Elsa merasa khawatir bila nanti Noval pun ikut dipukuli. Meskipun, lelaki itu memiliki kemampuan bela diri. Maaf,
Ada apa ini? Tanya Noval seraya melihat ketiga orang itu secara bergantian. Lu jangan ikut campur. Perintah Roni, lelaki berkepala pelontos seraya menunjuk wajah Noval. Saya kasihan melihat ada orang yang sudah tidak berdaya, tapi masih dipukuli. Lu gak tahu apa-apa. Jadi, lebih baik lu pergi. Perintah Dedi, lelaki berambut gondrong yang dikucir satu. Memangnya, kenapa dia sampai dipukuli? Orang ini, ucap Roni seraya menunjuk Gio, punya utang sama bos gua, tapi gak mau bayar. Memangnya, berapa utangnya? 30 juta. Itu juga belum bunganya, jawab Dedi. Lalu tersenyum sinis. Si Gio ini, gak punya duit tapi beraninya utang buat main judi, ungkap Roni. Saya janji, Bang, kalau sudah ada uangnya, saya akan segera bayar, ucap Gio seraya memegang perut karena merasa sakit. Janji-janji mulu, lu. Dedi bersiap akan melayangkan pukulan ke hidung Gio. Tunggu dulu. Perintah Noval. Berikan dia waktu dulu, Bang. Saya janji, akan bayar secepatnya. Gio melihat Dedi dan Roni secara bergantian. Saya janji. Roni menarik kerahnya Gio. Oke. Gua kasih waktu 2 hari buat lu lunasin hutang. Kalau lu gak bisa bayar, nyawa lu jadi taruhannya. Iya, Bang, ucap Gio seraya mengangguk. Roni mendorong Gio, lalu pergi bersama Dedi dengan langkah lebar. Noval mendekati Gio yang terdapat memar di sisi bibir sebelah kiri. Perlu diantar ke dokter? Gio menggeleng. Nanti juga sembuh. Noval menatap wajah lelaki itu yang menurutnya sudah tidak asing. Apakah kamu itu Gio Revano? Noval mengernyit. Gio melebarkan mata. Kamu tahu nama lengkap saya? Sontak, Noval melebarkan mata, lalu tersenyum bahagia. Saya Noval. Noval memegang dada. Sahabat lamamu. Noval tetangga saya waktu kita masih sekolah, dan akhirnya berpisah karena kamu pindah? Gio mengernyit. Noval mengangguk cepat. Saya benar-benar tidak menyangka, kita bisa bertemu lagi. Elsa yang terus memperhatikan Noval dan Gio merasa heran karena mereka masih berbicara. Akhirnya, Elsa ikut keluar dan menghampiri dua lelaki itu. Gio merasa heran saat melihat Elsa. Wanita itu istrimu? Noval menggeleng. Saya bekerja jadi sopir dan pengawal pribadinya. Bagaimana keadaanmu? Tanya Elsa seraya melihat Gio. Saya baik-baik saja. Ternyata, Gio ini sahabat lama saya, Bu. Kami sudah berpisah cukup lama. Saya sempat mencari tahu keberadaannya, tapi tidak membuahkan hasil. Elsa mengangguk-angguk. Lalu kenapa dia dipukuli? Gio punya utang karena main judi, Bu. Elsa melebarkan mata. Elsa berpikir, Gio itu orang yang tidak baik. Saya minta nomor teleponmu, pinta Noval kepada Gio. Lelaki berkumis tipis itu memberitahu nomor teleponnya. Sekarang, kamu tinggal di mana? Nanti saya ke rumahmu setelah mengantarkan Bu Elsa pulang. Dari sini, ke sana, ucap Gio seraya menunjuk jalan ke belakang, nanti belok kiri masuk gang. Rumahnya cat abu-abu. Noval mengangguk. Lalu mengambil 5 lembar uang 100.000 di dompet dan mengulurkannya kepada Gio. Untuk berobat. Gio menggeleng. Tidak perlu. Simpan saja uangmu. Noval meletakkan 5 lembar uang itu di telapak tangan kanannya Gio. Jangan ditolak. Terima kasih ya. Kamu masih sama seperti dulu, Gio sedikit mengukir senyum. Noval pamit pergi karena merasa tidak enak kepada Elsa. Di perjalanan, Elsa masih penasaran kepada Gio. Apakah dia teman baikmu? Iya, Bu. Saya tidak mengerti, kenapa dia sampai berani utang puluhan juta hanya untuk judi. Dulu, dia orang yang baik. Berarti, setelah mengantarkan saya pulang, kamu akan menemuinya? Noval mengangguk. Apakah Bu Elsa akan mengizinkan saya? Kamu hati-hati saja ya. Noval pergi ke rumahnya Gio menggunakan taksi online. Sebelum sampai, Noval meminta sopir taksi itu berhenti di depan rumah makan, karena dia akan membeli nasi beserta lauk dan sayur untuk Gio. Taksi online itu berhenti di depan salah satu rumah makan. Lalu kembali melaju setelah Noval kembali ke taksi,
seraya membawa 2 box putih yang dibungkus plastik transparan. Itu di depan ada mulut gang, nanti berhenti di sana saja, ya, Pak. Sopir taksi itu mengangguk. Baik, Mas. Taksi itu berhenti. Noval segera turun, dan melangkah lebar menuju kediamannya Gio. Rumah cat abu-abu di depan sana terlihat oleh Noval. Lelaki itu melangkah menuju pintu depan kediamannya Gio. Saat dia akan mengetuk, terdengar suara Gio dari dalam yang sedang berbicara dengan seseorang lewat sambungan telepon. Tolonglah, Nyonya. Saya sangat butuh uang, ungkap Gio dengan nada sedikit tinggi. Kalau kamu butuh uang, kerja. Jadi, Nyonya tidak akan memberi saya uang? Tidak akan. Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau Belina tahu bahwa Nyonya yang sudah membuatnya mabuk saat resepsi. Noval yang hanya mendengar suaranya Gio, melebarkan mata. Noval semakin mendekatkan telinga ke pintu putih itu. Kamu pikir, Belina akan percaya kepadamu? Nyonya pikir, saya tidak bisa membuatnya percaya kepada saya. Lakukan saja yang kamu bisa. Karena saya yakin, Belina tidak akan mempercayaimu karena dia lebih percaya kepada saya yang menjadi sepupunya. Sepupu macam apa yang berani membuat sepupunya mabuk saat resepsi? Saya membuatnya mabuk atau tidak, itu bukan urusanmu. Karena yang terpenting, tujuan saya tercapai. Telepon diakhiri oleh Zivana. Hal itu membuat Gio merasa kesal. Namun, Gio merasa cukup bahagia karena berhasil merekam percakapannya dengan Zivana. Lihat saja, Nyonya. Saya akan membongkar kejahatanmu bila kamu tidak memberi saya uang untuk membayar utang. Noval benar-benar tidak percaya bahwa sahabat lamanya itu memiliki sebuah rahasia. Sigap, Noval mengambil ponsel lalu memainkannya sebentar. Noval mengetuk pintu setelah memasukkan sebagian badan ponsel ke saku jaket. Gio, saya Noval. Gio merasa terkejut dan khawatir Noval mendengar pembicaraan antara dirinya dengan Zivana. Namun, Gio mencoba tetap tenang. Pintu putih itu dibuka, Gio menyambut Noval dengan senyuman. Gio mempersilakan Noval masuk dan duduk. Saya membawakanmu makanan. Mungkin, kamu belum makan. Noval mengulurkan plastik berisi 2 box putih itu kepada Gio. Padahal, kamu tidak perlu repot-repot. Gio menerima pemberian Noval. Apakah kamu sudah ke dokter? Tanya Noval setelah duduk. Saya akan mengobati sendiri saja. Uang darimu akan saya gunakan untuk membayar utang, jawab Gio setelah duduk. Noval tersenyum kaku. Noval mempersilakan Gio makan. Gio mengiyakan. Kamu tidak akan makan? Tanya Gio setelah membuka box putih itu. Saya sudah makan. Gio tersenyum kaku. Lalu menyantap makanan yang dibelikan oleh sahabat lamanya itu. Noval merasa penasaran dengan orang yang diajak bicara oleh Gio. Karena itu akan menjadi sebuah informasi penting yang bisa disampaikan kepada David. Sejak kapan kamu bermain judi? Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Utangmu hanya 30 juta saja. Lebih. Itu hanya di satu orang. Uangmu habis untuk judi? Noval mengernyit. Tidak juga, jawab Gio seraya menggeleng. Lalu? Untuk minum, jawab Gio. Noval melebarkan mata karena merasa terkejut dan tidak menyangka sahabat lamanya benar-benar berubah. Apa yang membuatmu menjadi seperti ini? Gio yang saya kenal dulu tidak seperti ini. Biasalah. Terbawa teman. Gio sedikit mengukir senyum. Gio, boleh saya bertanya sesuatu? Apa? Gio menyuap nasi berlauk semur ayam. Maaf, kalau saya lancang. Tadi, saya sempat mendengar kamu sedang berbicara. Kalau boleh tahu, kamu berbicara dengan siapa? Noval menatap Gio penuh selidik. Sontak, Gio melebarkan mata dan berhenti mengunyah. Kenapa kamu diam saja? Itu urusan pribadi, jawab Gio singkat. Saya tahu. Tapi, kamu ini sahabat saya. Saya ingin kita seperti dulu lagi. Jadi, kalau kamu memiliki masalah, jangan sungkan memberitahu saya. Gio bergeming. Gio enggan untuk memberitahu Noval tentang kerjasamanya dengan Zivana. Sepertinya, kamu memiliki kerjasama dengan orang kaya, tebak Noval seraya menyipit. Jangan sok tahu kamu. Kamu menyebut orang itu,
Nyonya. Gio memalingkan muka. Orang kaya bisa melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Jadi, berhati-hatilah. Dan kalau kamu butuh bantuan, saya siap membantumu. Kamu tidak perlu repot-repot membantu saya. Termasuk bila penagih utang dan orang kaya itu memberimu pelajaran? Noval mengangkat kedua alis. Gio memejamkan mata sebentar. Lalu menyandarkan punggung ke sandaran sofa. Gio, saya ini sahabatmu. Jadi, ceritakanlah masalahmu. Saya butuh uang, ucap Gio. Dan itu alasanmu menelepon orang kaya itu? Tanya Noval. Gio mengangguk. Sepertinya, kamu memiliki rahasianya orang kaya itu. Ya, rahasianya ada di tangan saya. Makanya, saya meminta uang kepadanya. Saya mendengar kalau orang kaya itu membuat Belina mabuk. Memangnya, siapa itu Belina? Noval mengernyit. Sepupunya. Bagaimana bisa dia membuat mabuk sepupunya? Noval memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Mungkin, dia memiliki dendam dengan Belina, jawab Gio. Noval mengangguk-angguk. Lalu dia tidak memberimu uang? Gio menggeleng. Nyonya Zivana memang benar-benar kikir, tapi itu tidak masalah karena saya sudah merekam percakapan kami di telepon. Noval melebarkan mata. Jadi, Nyonya Zivana yang membuat Nyonya Belina mabuk? Bersambung.